Baraya kita bersepakat untuk tidak membicarakan masalah aib orang lain, pribadi orang lain, keluarga orang lain, dan urusan rumah tangga orang lain. Dan kita akan fokus pada masalah-masalah sosial dan masalah-masalah publik. Nah, dalam hal ini, ketika kemarin kontroversi mengenai rumah tangga Pak Habib Bahar itu mencuat dan kemudian menjadi viral, kita nggak akan bahas itunya, tetapi ada beberapa pernyataan dari keluarganya dan sikap dari Pak Habib Bahar yang nampaknya dikhawatirkan sekali untuk dicerna dan diterima oleh masyarakat. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat beracun, mengandung radioaktif tingkat tinggi. Jadi kita nampaknya harus memberikan penjelasan terkait dengan masalah-masalah itu agar orang-orang menjadi lebih paham dan tidak terjebak pada kejahatan. Tapi satu hal yang ingin ditekankan di sini kepada Pak Habib Bahar, mohon dengarkan. Video ini dibuat beberapa jam setelah Pak Habib Bahar menghubungi seorang atau beberapa orang pakar media. Pakar media yang dimaksud itu adalah orang yang biasa mengalihkan isu, orang yang biasa memviralkan sesuatu, dan orang yang justru bisa menghentikan keviralan. Nah, di Indonesia profesi seperti ini sudah marak dan digunakan oleh partai politik, digunakan oleh politisi, pejabat, dan sebagainya dengan tarif yang cukup besar. Nah, Pak Habib Bahar itu kemarin menghubungi orang yang dimaksud itu. Minta tolong saya sekarang diserang, bagaimana caranya untuk begini dan begitu dan sebagainya. Ya, jadi ada potensi bahwa keviralan Pak Habib Bahar ini akan segera redup, segera reda karena ada upaya-upaya untuk menyembunyikan ini. Tetapi saya ingin menekankan kepada Pak Habib bahwa kalau kontroversi ini disebabkan justru oleh pribadi Pak Habib, bukan gara-gara ini viral atau diviralkan oleh pihak tertentu gitu. Jadi Pak Habib tolong sadar diri bahwa selama Pak Habib muncul ke media, hampir tidak ada berita-berita positif yang berhubungan dengan Pak Habib. Pak Habib justru malah membawa nama Islam, membawa nama Nabi untuk terseret pada kontroversi yang menyakitkan dan mempermalukan kaum muslimin. Jadi mohon dipahami itu adalah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Pak Habib dan kepada para pendukungnya dan kepada Baraya semua adalah beberapa dekade yang lalu seorang seniman Sunda itu bikin sebuah lagu, judulnya adalah Jawara, Kang Dul Sumbang gitu ya, bikin lagu judulnya Jawara. Intinya itu apa? Intinya dalam video itu beliau mengkritik ada seorang preman yang mengeluh-elukan kekuatan fisiknya, yang mengeluh-elukan rasa takut orang lain pada dirinya. Tetapi di sisi lain bahkan keluarganya tidak sanggup dia ayomi, bahkan keluarganya tidak sanggup dia nafkahi. Kata Pak Dul Sumbang, itu tuh adalah jawara banci. Jadi mereka tuh adalah laki-laki yang sama sekali tidak menunjukkan karakteristik kejantanan sebagai seorang laki-laki. Jadi teman-temannya segan padanya, musuh-musuhnya takut padanya, dan dia membranding dirinya sendiri sebagai orang yang kuat, orang yang pemberani, orang yang hebat, dan lain sebagainya. Tetapi terhadap keluarganya dia ingkar tanggung jawab. Kepada keluarganya dia bahkan tidak bisa memberikan nafkah yang layak dan memadai. Itu adalah laki-laki yang benar-benar memalukan. Kata Dul Sumbang, karakteristik kesejatian seorang laki-laki itu terletak pada bagaimana dia diterima oleh keluarganya, bukan bagaimana dia bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Nafkah itu diberi oleh perjuangan, bukan dikembangkan oleh perep, oleh kepalan tangan. Itu maksudnya dari Kang Dul Sumbang itu. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat relevan untuk Pak Habib Bahar. Karena Pak Habib Bahar dan istri-istrinya dan keluarganya justru malah melakukan pembelaan ketika Pak Habib Bahar gagal untuk memberikan nafkah batin dan lahir batin tentu saja kepada istrinya, justru malah ditanggapin bahwa ya wajar saja Habib kan sibuk, ya wajar saja Habib ini kan bukan hanya untuk istri-istrinya tetapi juga untuk jamaah, untuk umat dan sebagainya. Itu kacau luar biasa Baraya. Jadi satu hal, kata-kata dari Pak Habib Bahar yang benar-benar menyakitkan itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa dirinya mencintai hanya istrinya saja dan kelak ketika menikah lagi pun Habib Bahar tidak akan mendasarkan pernikahan itu pada cinta. Pernikahan tidak didasarkan pada cinta dan itu direncanakan dan itu dimaklumkan oleh keluarganya. Ini benar-benar sebuah prinsip yang sangat-sangat bejat. Pak Habib Bahar biasa mengatakan kata-kata yang kasar, kancing coplok lah, kemudian bangsa lah, kemudian goptut lah, bahkan itu kepada presiden sekalipun. Tapi kata yang paling menyakitkan itu adalah ketika beliau secara demonstratif
dan secara sadar dan bangga mengatakan bahwa kalaupun dirinya menikah lagi, itu pernikahannya tidak didasarkan pada cinta. Dan benar saja dia menipu seseorang, menipu perempuan yang katanya dicintai dan lain sebagainya, dan katanya akan menceraikan istrinya dan seterusnya dengan berbagai penipuan dan kegombalan itu. Tapi kemudian belakangan terbukti kata-katanya bahwa dia tidak menikahi berdasarkan cinta. Jadi Baraya, saya ingin menjelaskan sedikit dan tolong berempatilah. Banyak perempuan yang lebih mendambakan kehangatan cinta kasih dari pasangannya daripada kemewahan. Kenapa seperti itu? Karena ketika menjadi seorang perempuan yang menikah, dia itu telah mengorbankan banyak sekali hal. Coba Baraya lihat, ada perempuan-perempuan yang begitu cantiknya, begitu cerianya, begitu imutnya, dan begitu berharganya. Lalu setelah dia menikah, kecantikannya pudar, dia menjadi gendut, menjadi kusam. Karena apa? Dia berkorban. Dia berkorban dari yang awalnya itu bersukacita dengan keremajaan, berubah menjadi cucian dan jemuran. Dia mengorbankan dirinya untuk bisa melayani suaminya, untuk bisa melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Itu adalah pengorbanan yang besar. Baraya sendiri banyak, itu menjadi sebuah fenomena antara gadis remaja menjadi emak-emak, itu perubahannya radikal, perubahannya besar. Karena apa? Karena mereka semua berkorban untuk keluarganya. Mereka berharga, mereka diciutin sama cowok-cowok, banyak orang yang mendekati dan sebagainya. Para wanita itu mendapatkan penghargaan ketika mereka belum menikah. Dan setelah menikah, semua penghargaan itu surut. Tidak ada laki-laki yang mencoba mendekatinya karena sudah menikah. Tidak ada lagi orang yang mencoba menghargai kecantikannya secara terbuka karena dia sudah menikah. Tetapi suaminya sendiri yang mengambil penghargaan itu tidak menghargainya, itu meremehkannya, itu saya kesini hanya untuk melakukan aktivitas seksual, melampiaskannya, dan kemudian saya pergi lagi, saya akan nafkahi kamu segini dan segini, ditransfer segini-segini, tapi tidak hadir bersamanya. Itu keterlaluan luar biasa Baraya, itu kriminal. Baraya telah mengorbankan orang yang sudah sedemikian besar mengorbankan dirinya untuk pernikahan itu, lalu diterlantarkan begitu saja dan dikatakan, "Woi, kamu jangan banyak nuntut. Istrinya Bahar bin Smith itu banyak dan dia jadwal pengajiannya banyak." Itu kacau luar biasa. Dan Pak Bahar itu, beliau memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal sendiri, memaju dan memundurkan jadwal, untuk menolak dan menerima undangan. Jadi kalau beliau beralasan bahwa tidak menjenguk istrinya gara-gara sibuk, bukan gara-gara sibuk dakwah, bukan. Tapi gara-gara tidak memprioritaskan, gara-gara menjadikan perempuan itu dalam kacamatanya sebatas alat pelampiasan seks dan kemudian dibayar dengan nafkah, itu saja. Itulah perbedaan antara seks zina dengan seks dalam pernikahan Baraya. Jadi seks zina itu ya hanya untuk hasrat sesaat, kemudian dibayar dengan nafkah itu. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Habib Bahar, dan itu dengan bangganya disampaikan ke ruang publik oleh keluarganya, bahkan oleh istrinya. Dan istrinya mengaku, "Saya satu-satunya istri yang sah, aja kesulitan untuk bertemu Habib Bahar, apalagi kamu yang gini." Itu bejat Baraya, itu komentar itu muncul dari pikiran yang benar-benar bejat. Dan kalau saya harus menyampaikan, mungkin ada kemungkinan Pak Habib itu tidak merasakan anugerah terbesar. Jadi Baraya, buat kebanyakan laki-laki, dia mencari nafkah, dia sibuk di luar dan sebagainya. Dan anugerah terbesarnya itu adalah ketika dia pulang ke rumah, dia punya tempat pulang. Punya tempat pulang, disambut oleh istrinya yang merindukan, disambut oleh anak-anak yang antusias. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa buat seorang laki-laki. Jadi anggaplah bahwa laki-laki itu punya otoritas karena dia yang menafkahi, bahwa si perempuan itu terlalu lemah fisiknya sampai tidak bisa membantu. Anggaplah seperti itu. Tapi buat seorang laki-laki, tempat pulang ke rumah, ada sambutan, dan kemudian berbagi cerita dan keceriaan dengan keluarganya, itulah yang diberikan oleh istri, itulah yang diberikan oleh wanita yang dinikahinya. Ada anak-anak yang memberikan kebaikan, ada istri yang memberikan senyuman. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin Pak Bahar tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ke istrinya sibuk dan sebagainya gitu ya. Ya gimana dia mau mencerahkan umatnya, gimana dia mau menjelaskan kebaikan kepada masyarakat kalau untuk level keluarganya yang paling dekat sekalipun, yang saling sayang pada dirinya sekalipun, beliau campakkan hanya demi alasan dakwah.
dan saya mohon maaf Pak Habib Bahar, tolong please jangan selalu beralasan dengan Islam. Jangan selalu menutupi kejahatan, kelalaian, kesalahan dengan label-label Islam. Pak Habib itu dari dulu sudah sering dia melakukan penganiayaan kepada anak di bawah umur. Katanya itu adalah dorongan dari hadis. Kemudian beliau itu melakukan sweeping kepada orang-orang. Katanya itu juga adalah dorongan dari agama. Kemudian sekarang melakukan aktivitas yang tidak menyenangkan buat keluarganya dan kemudian disampaikan ke ruang publik, dikatakan bahwa ini adalah tuntutan dakwah. Jadi semua hal buruk, semua kejahatan dikaitkan dengan Nabi, dikaitkan dengan Islam. Jadi orang-orang non-Muslim yang membenci Islam, orang-orang sekuler yang tidak suka Islam, itu selalu punya alasan dan punya selalu senjata untuk menyerang Islam gara-gara perilaku Pak Habib dan teman-temannya itu yang semacam itu. Jadi sadar dirilah Pak Habib. Tapi kalau Pak Habib itu sulit sekali untuk sadar, maka saya mewajarkan dalam hal, ya sepertinya Pak Habib itu sejak kecil memang dibesarkan di keluarga dan di lingkungan yang menganggap dirinya itu suci, menganggap bahwa dirinya keturunan Nabi. Dan karena itu nampaknya sejak kecil Pak Habib itu semua permintaannya itu dikabulkan, semua ketidaksukaannya itu disingkirkan. Dan karena itulah maka beliau itu sampai dewasa, sampai besar pongah luar biasa dan tidak bisa memahami apa yang terjadi, tidak bisa berempati dan terlalu besar egonya. Ya, mungkin karena sejak kecil kakinya diciumi, sejak kecil dipanggil Habib, orang-orang berjalan di depannya dengan bungkuk dan tidak mau membelakangi. Mungkin karena seperti itu, didikan orang tua mungkin seperti itu, didikan lingkungannya seperti itu, didikan pesantrennya mungkin seperti itu, mungkin ya. Yang akhirnya menyebabkan Pak Habib itu begitu pongahnya dan mendasarkan semua atribut-atribut adab dan moral itu pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang lain cium kakinya, itu disebutnya sebagai adab. Tetapi ketika dia melakukan persekusi kepada pihak lain, itu pun masih disebut sebagai adab. Jadi adab itu adalah semua hal yang berhubungan dengan dirinya dan untuk kepentingan dirinya saja. Jadi ya karena memang sejak kecil diglorifikasi. Kita menemukan ada banyak kasus orang di dunia yang sejak kecil dianggap suci, dianggap besar, dan akhirnya ketika sudah dewasa dia tidak bisa memahami orang lain, tidak bisa berempati, tidak bisa, ya seperti Pak Habib, dia tuh sebenarnya di belakang layar itu ketakutan. Dia sampai minta bantuan sama ahli media gitu untuk meredam masalah-masalah ini, kan dia ketakutan, tapi di luar dia kelihatan congkak dan sebagainya. Dia nggak ngerti bahwa kontroversi selama ini yang diarahkan padanya itu tidak terkait dengan masalah-masalah luar, tidak terkait dengan konspirasi, ada penembakan dan sebagainya, bukan. Tapi gara-gara dirinya memang sangat-sangat kontroversial dalam hal beliau itu selalu memberikan contoh yang begitu buruknya kepada masyarakat atas nama Islam. Sewaktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya, maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama, tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya, karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi gitu. Ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian, maka orang itu pasti orang munafik atau orang anak zina atau orang yang lahir dari hubungan seksual di kala menstruasi. Nah, bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu? Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis? Ya kan nggak mungkin juga Nabi itu, jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu nggak kayak gitu dan memang nggak gitu. Tapi setelah ditelusur ternyata ya memang ada, ternyata berasal dari riwayat Imam Baihaqi. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud, saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Ihyaul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait itu yang saya duga tuh yang kecil, yang pendek itu. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi
hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur, itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus, bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu, yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima, ini adalah hadis doif gitu ya. Nah, ditambah lagi hadis ini secara kalimat, isinya, kontennya itu juga bermasalah, yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zina gitu, atau kemungkinannya dia anak zina. Nah, dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi, itu salah satu dosa yang paling besar. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh nggak mungkin. Nah, jadi secara sanadnya doif gitu ya, secara kontennya itu juga ternyata bermasalah. Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu. Ya, tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsilah atau melindungi kemuliaan Habib Bahar? Lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau, yaitu siapapun yang menolak Ahlul Bait atau siapapun yang membenci Ahlul Bait, dia termasuk orang Yahudi. Ini hadis palsu juga, Baraya. Jadi sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif. Dan setelah ditelusur-telusur oleh ulama-ulama yang lain, diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu, tapi ini adalah hadis mungkar, hadis palsu gitu. Bukan hanya hadis doif, tapi hadis palsu, maaf. Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith, tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui, saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu, yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu. Nah, ini kan bermasalah. Jadi kalau misalkan saya jelasin, Baraya, orang-orang NU itu sering sekali menyampaikan hadis-hadis doif gitu. Tetapi biasanya hadis-hadis doif itu oleh orang NU digunakan untuk fadhil amal, untuk menyemangati kita dalam beribadah gitu. Dan mereka itu selalu mengatakan bahwa ini adalah hadis doif. Biasanya orang NU kan mengatakan, walaupun hadis ini doif, tapi nah ini penting, Baraya, karena apa? Karena menyampaikan hadis doif tanpa disebut hadis itu doif atau palsu, maka itu terlarang, benar-benar terlarang, tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena berurusan dengan hadis itu berurusan dengan agama, kita nggak boleh main-main terkait dengan masalah yang seperti ini gitu. Nah, ini Habib Bahar tidak pernah menyebut status hadisnya, tidak pernah menyebut siapa perawinya, tapi langsung aja dilontarkan seperti itu, walaupun hadis yang dimaksud ternyata adalah hadis palsu. Satu hal yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah, Baraya, kalau kita menyebarkan hadis palsu, itu sudah fix neraka. Itu sudah fix, karena memang ada hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Bahkan di zaman Umar itu sempat hampir memenggal Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu kan salah satu perawi hadis yang paling terkemuka, dan hadisnya itu paling banyak di antara semuanya. Sampai 4 kali lipat lebih banyak dari yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan 10 kali lipat dari yang diriwayatkan oleh Umar sendiri. Gimana ceritanya Abu Hurairah yang hidup hanya 4 tahun bersama Nabi tapi meriwayatkan hadis yang paling banyak gitu? Kenapa bisa seperti itu? Umar curiga pada waktu itu sampai mau menebas batang lehernya Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah langsung mengatakan bahwa langsung mengeluarkan sebuah hadis, siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi Muhammad, maka siap-siap tempatnya itu ada di neraka. Nah, Umar langsung tidak jadi memenggal Abu Hurairah, karena ternyata Abu Hurairah pun tahu hadis ini, sehingga Abu Hurairah tahu konsekuensi kalau mau menyebarkan hadis palsu gitu. Maka Umar tidak jadi gitu. Nah, dari situlah maka semua ulama bersepakat kalau misalkan ada hadis dan itu adalah hadis yang dicurigai palsu atau dicurigai doif, maka tidak boleh disampaikan, karena siapapun yang menyampaikan hadis palsu itu, maka sudah pasti itu masuk neraka. Kan ceritanya seperti itu. Makanya orang-orang NU itu selalu bilang walaupun hadis ini doif gitu, selalu dikatakan seperti itu. Makanya Imam Mazhab, jadi Baraya gini, di antara Imam Mazhab fikih yang 4 itu ada satu yang paling irit dalam mengeluarkan hadis atau menggunakan hadis sebagai rujukan. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Jadi di antara imam-imam mazhab, salah satu yang paling senior, Abu Hanifah, justru yang paling sedikit menggunakan hadis. Beliau kemudian hanya menggunakan Quran, atau Quran itu ditafsirkan, atau menggunakan logika, itu saja. Hadis sedikit sekali beliau gunakan. Kenapa seperti itu? Karena di zamannya dan di kota itu, di kota Kufah, di kota tempat beliau ada itu hadis-hadis banyak yang palsu, banyak yang percampur hadis asli dan hadis palsu, dan metodologi untuk memverifikasi hadis pada waktu itu belum matang.
Karena matangnya itu di zaman Syafi'i, di zaman satu generasi setelah atau bukan satu generasi, karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir gitu. Nah, Imam Syafi'i lahir barulah matang di situ metodologi kritik hadis, sedangkan di zaman Abu Hanifah itu belum. Nah, karena itu walaupun sudah banyak masuk pengetahuan Imam Abu Hanifah terhadap hadis itu sudah mencapai sekitar 800.000 hadis, tetapi beliau sedikit sekali menggunakan hadis. Lebih baik menggunakan akal. Karena apa? Karena mendingan pakai akal, pakai istihad daripada menggunakan hadis kemudian ketahuan bahwa hadis itu adalah doif atau palsu gitu. Jadi mendingan pakai logika daripada pakai hadis palsu gitu. Itu udah jadi kesepakatan bersama para ulama di seluruh dunia gitu. Jadi nggak boleh kita Baraya itu menggunakan hal-hal yang semacam itu. Tapi ternyata Habib Bahar sering melontarkan hadis-hadis yang semacam itu dan tidak dijelaskan bahwa ini adalah hadis palsu atau hadis doif dan sebagainya, itu tidak dijelaskan, itu bermasalah. Dan selain itu Habib Bahar juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memelintir pernyataan para ulama gitu. Di antaranya adalah berguru pada Habib terbodoh itu lebih utama daripada berguru pada 70 ulama. Waduh. Jadi ini sebenarnya sangat bermasalah dalam hal ya, perbandingannya aja udah salah gitu. Jadi ada dikotomis di situ antara alim ulama dengan keturunan Nabi gitu. Di situ aja udah jadi masalah. Tapi yang jadi lebih jadi masalah lagi kan sebenarnya ini adalah pernyataan yang anggaplah ya ini adalah pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Haythami gitu ya, Al-Haythami gitu ya. Anggaplah seperti itu. Tapi kan pernyataan ini sudah jelas-jelas melanggar Quran dan Sunnah. Jadi harus kita abaikan saja. Ini kenapa, bagaimana ceritanya langsung disebutkan. Tapi apapun itu, sekali lagi saya selalu menekankan bahwa ucapannya tentang hadis, tentang ulama, tentang apa pasti berhubungannya itu dengan kemuliaan Habib gitu. Jadi pengen diangkat kehabibannya itu begitu. Atau misalkan kan beliau itu pernah disidang gara-gara menggebuki murid santrinya sendiri gitu. Kenapa murid santrinya digebukin? Alasannya itu adalah karena murid santrinya itu nyamar jadi Habib Bahar. Kemudian dia di pengadilan beliau mengatakan bahwa menurut Imam Malik, orang yang menyamar jadi Habib itu harus dipukuli, kemudian dipenjara lama sekali. Dia kan argumentasinya seperti itu. Ini kan sebenarnya pemelintiran terhadap pernyataan dari Imam Malik. Jadi sebenarnya Imam Malik itu pada waktu itu mengatakan seperti ini. Di zaman Imam Malik itu banyak pemberontakan terhadap pemerintah. Memang pemerintah pada waktu itu zalim gitu ya. Banyak pemberontakan. Nah, di antara pemberontak-pemberontak itu ada yang memberontak kepada pemerintah mengatasnamakan dirinya itu adalah keturunan Nabi, padahal bukan. Nah, maka Imam Malik kemudian mengeluarkan sebuah fatwa bahwa siapapun yang bikin rusuh, siapapun yang memberontak pada pemerintah, siapapun yang memecah belah masyarakat dan dirinya ngaku sebagai keturunan Nabi, maka dia harus dipukuli kemudian dipenjara gitu. Jadi konteksnya itu seperti itu, bukan ada muridnya yang rambutnya dipirangin sama beliau, yang dipirangin kemudian nyamar, kemudian itu dipukulin, ya bukan gitu ceritanya. Tapi ya itu lagi-lagi itu dipelintir gitu untuk agar dirinya itu bisa terbebas pada waktu itu dari penjara, atau agar dirinya itu tidak besar, hukumannya tidak berat di penjara. Ini kan sebenarnya ya gimana lagi ya. Dan ditambah lagi beliau sering sekali bikin pernyataan-pernyataan yang menyalahi syariah. Di antaranya adalah misalkan ketemu sama Habib, cium tangan, cium kaki, bahkan ada yang sampai bersujud kepadanya. Itu kan benar-benar sebuah pelanggaran besar dalam Islam kan. Kemudian kalau berhadapan dengan beliau itu harus berjalan dengan lutut, kemudian tidak boleh membelakangi dan sebagainya. Saya katakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada Nabi, dan Nabi melarang para sahabat melakukan itu kepadanya gitu. Gak pernah ada cerita seperti itu. Yang ada itu adalah Nabi yang menghormati para sahabat. Jadi Nabi itu misalkan kalau ngobrol itu berhadapan langsung, tidak miring gini, tidak pernah apa, langsung dihadapkan gitu. Dan itu Nabi yang melakukannya, bukan para sahabat gitu. Jadi gak pernah Nabi minta kalau ada sahabat itu berjalan dengan dua kaki, dengan dua lutut ke arahnya gitu, terus tidak membelakangi, terus cium kaki dan sebagainya. Itu adalah ajaran Raja Thailand, bukan ajaran Nabi. Jadi jangan dikatakan bahwa itu adalah adab dari Islam. Itu Islam tidak mengenal hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi ya ginilah Baraya, intinya ya, bahwa habaib itu ada, ya nggak tahu kalau yang di Indonesia, tapi habaib itu ada gitu ya. Dan habaib itu memang harus kita hormati karena memang memiliki silsilah kenabian. Tetapi harus digarisbawahi juga bahwa kita menghormatinya itu sebatas apa yang disarankan oleh syariah gitu. Contohnya misalkan begini, Hasan bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, itu pernah mengatakan, jadi ada yang nyanjung dia, terus dia tuh marah-marah. Kamu kenapa nyanjung saya seperti itu? Jangan hanya gara-gara saya itu keturunan Nabi, kemudian kamu menyanjung seperti itu. Cintai saya sebagai ahlul bait dan karena kami taat kepada agama. Tetapi bencilah kami kalau kami tidak taat pada
kepada agama kalau kami bermaksiat gitu. Jadi maksudnya apa? Ini kan sesepuhnya para habaib ya, cucu Ali. Nah, maksud dia itu adalah karena kalau misalkan seseorang itu melakukan kemaksiatan, ya dia maksiat saja. Tapi kalau keturunan Nabi melakukan kemaksiatan, maka maksiatnya itu double dosanya karena dia bermaksiat dan karena dia bawa-bawa nama Nabi, kan begitu. Makanya kata beliau, cintai kami sejauh kami mendukung syariah dan bencilah perbuatan-perbuatan kami kalau kami menyangkal syariah. Kan seperti itu. Itu penjelasannya tuh seperti itu. Jadi jangan dijadikan hanya gara-gara ini adalah silsilah kenabian dan sebagainya, kemudian lepas dari hukum, kemudian berhak untuk melakukan hal-hal yang semacam yang jahat-jahat dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu gitu. Dan jangan juga dibelain. Jadi kalau misalkan ada habaib yang salah, ya tegur saja, karena bagaimanapun kesalahannya itu bisa berlipat ganda dosanya karena alasan-alasan yang tadi itu. Ingat Baraya, ketika menjadi habib itu dia tidak maksum, dia tidak terbebas dari dosa, dia bisa curang, dia bisa jahat, dia bisa kafir bahkan. Dan banyak nabi-nabi yang keturunannya itu juga kafir, itu juga biasa, sudah diakui. Nah, yang paling penting kita hormati, tapi jangan pernah berikan kepada mereka privilege untuk urusan hukum, privilege untuk urusan-urusan yang lain. Ingat, jika Fatimah mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Redaksi yang lebih panjang dari hadis itu adalah umat sebelum kalian itu hancur berantakan gara-gara apa? Ketika ada orang memiliki privilege tertentu karena orang dia mulia, karena orang itu apa? Ketika dia melakukan kemaksiatan dibiarkan, tapi kalau ada orang rendahan, orang bawah, orang miskin melakukan kemaksiatan, dia langsung dihukum. Kang, ini namanya adalah Kang Y. Sebut saja namanya Kang Y ya. Damang Kang? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama keluar dari pengajian itu? Udah 3 minggu. Nah, 3 minggu. Jadi masih anget ya. Jadi masih ini. Nah, jadi apa saja yang bisa ditemukan di sana, dan intinya mah kenapa memutuskan untuk keluar dan menanggapi video saya, dan kemudian ya apakah cerita di pengajian itu agak aneh gitu? Kan pernah ngalamin ya? Ya. Nah, apa aja tuh yang anehnya tuh? Yang aneh di sana itu kalau metode pelajaran memang kitab kuning. Yang aneh di sana adalah yang pertama adalah bisnis. Ya, bisnis apa? Ya pesantren mah wajar kalau bikin bisnis. Ya, harus tapi malah. bisnisnya kan kalau bisnis ya bisnis, tapi kalau mengatasnamakan hadis, ini kata Rasulullah kalau beli ini akan dapat Pahala, bukan pahala, apa namanya, khodamnya gitu. dapat khodam? Khodamnya lebih bagus gitu. Jualan apa yang dapat khodam? Kayak tasbih dari Kauka ya. Tasbih dari Kauka. Emang kenapa dengan tasbih? Nah, Kauka itu di masyarakat kalangan pesantren, terutama di masyarakat umum, Kauka itu memang dipercaya ada khodamnya katanya. Makanya kalau kiainya jual tasbih itu dengan harga 10 juta, memang harga 10 juta. Harganya 10 juta? Ya, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Cuman tasbih aja yang 100 biji itu. Nah, itu kalau kiainya udah ngomong ini khodamnya bagus, itu jemaah pasti beli. Walaupun 10 juta? Walaupun 10 juta, ya. Apa keistimewaan khodam itu? Apakah terbuat dari batu Infinity Stone? Dari apa itu? Dari Kauka. Kayu Kauka. Katanya asli dari Mekah. Asli dari Mekah, si Kauka itu. Nah, emang kenapa kalau dia dari Mekah emang harganya jadi 10 juta? Ya karena ada kiai ngomong, memang ada hadisnya. Katanya ada hadis, saya juga belum menyelidiki apa benar atau tidaknya ada hadisnya. Katanya si pohon Kauka itu pernah disandari oleh Rasulullah waktu istirahat. Makanya kalau kiai udah ngomong, ustadznya udah ngomong, ini tasbih Kauka harga 10 juta, siapa yang mau beli? Ini karomahnya, ya pokoknya karomahnya paling... Oh, jadi tasbih itu adalah terbuat dari kayu yang pernah disandari oleh Nabi di Mekah di masa yang lampau. Nah, karena itu dijual 10 juta. 10 juta. Wah. Nah, ya terus? Saya sih nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalahnya
itu yang ditekankan, yang diwajibkan gitu. Oh, itu wajib beli. Jemaah itu harus wajib punya Beli koka. 10 juta tuh 10 wajib. juta. Kalau yang nggak mampu beli yang 5 juta. Oh, kalau yang nggak yang nggak Tapi mampu kalau pakai cek di online kan SKTM. 200-300 ribu kan. Kalau cek online 200 ribu. Kalau itu 5 Kalau itu juta, 5 juta sampai 10 juta. dan gitu. wajib. Itu wajib beli. Di pengajian itu berarti jemaahnya semuanya pada beli. Ada yang udah beli. Kalau yang nggak beli mungkin ya masyarakat atau jemaah-jemaah yang nggak punya penghasilan atau apa gitu. Apa dampaknya kalau kita nggak beli? Kan wajib tuh. Ya dampaknya yang nggak beli itu yang pertama dikasih waktu tempo dulu berapa minggu nih mau Lunas. Wih. atau saya kalau dicicil misalkan dicicil diwajibkan kan cicil tempo berapa minggu ini, tapi kan itu jadi memberatkan ke jemaah. Kalau menurut saya itu memberatkan. Kalau seorang kiai yang bijak itu nggak mungkin begitu. Ya, kalau kiai ya nggak akan jual. Kiai itu ngasih biasanya. Kalau orang zaman dulu tuh kiai itu ngasih gitu. Iya, tapi itu sangat memberatkan gitu. Apalagi kalau saya kan sekarang itu penghasilan nggak ada misalkan. Ya nggak usah curhat. Ya misalkan gitu ya. Terus dikasih harga dengan harga tasbih yang paling murah aja 5 juta. Misalkan DP-nya 500 ribu dulu, kan bingung untuk kesananya. Oh iya. Jadi pengajian juga, ikut pengajian juga nggak konsentrasi, malah jadi bikin hutang. Mikirin utang. Mikirin gitu. utang. Kan sedangkan di dalam Islam itu jauhi hutang kan katanya. Iya, enggak, cuman maksudnya itu kalau nggak beli. Kan katanya wajib sama kiai itu. Jadi kalau nggak beli bakal dikeluarin dari pengajian atau gimana? Sebenarnya tidak dikeluarin, cuman ada jadi perbedaan perlakuan gitu. Ya betul, perlakuan yang biasanya disapa dengan baik gitu, Kalau nggak beli biasa. Tapi yang jadi anehnya ya sayang menilai gitu, si kiai itu, si ustadz itu menyapanya ke yang beli aja, yang banyak duit gitu ya. Jadi makanya saya pernah bilang, saya nggak ngaji lagi, saya mau berhenti, saya mau cari uang dulu, saya mau kaya dulu, kata saya baru mau ngaji, kata saya. Oh gitu, aduh. Saya sempat bilang gitu ke jemaah-jemaah, sampai teman-teman saya itu sampai menjauhi saya sekarang ini. Sekarang dijauhin gara-gara nggak beli. Gara-gara nggak beli itu, terus nggak ikut pengajian lagi itu. Tapi ini kan tasbihnya banyak. Tasbihnya maksudnya banyak? Bukan, produksi tasbihnya banyak, bukan cuma satu yang dijual kan? Oh banyak. Banyak ya, cuman maksudnya kalau itu berasal dari pohon yang pernah disandari oleh Nabi, ya berarti harusnya udah habis atau dijadiin tasbih. Nggak tahu. Kalau memang banyak mah. Ya saya juga berpikirnya ke situ. Cuman kan mereka mungkin meyakini semua pohon gaharu atau bukan gaharu apa namanya, kaukai itu disamaratakan pernah disandari oleh Rasulullah. Oh gitu. Ya disamaratakan. Berpikirnya mungkin pola pikirnya seperti itu. Tapi saya tidak, saya percaya gitu, yakin dengan tasbih itu. Tapi jangan mengatasnamakan Rasul gitu. Apa tasbih itu faedahnya apa kalau kita beli? Itu ada khodamnya, bisa. Khodam tuh apa? Ada jinnya gitu? Atau ada apanya? Kalau dipakai zikir itu cepat dapat khodam katanya. Cepat dapat khodam. Iya, terus? Saya juga nggak tahu itu khodam yang gimana, tapi kata kiai itu ada. Cepat akan dapat khodam dan khusyuk kan, dan lebih gagah katanya kalau. Lebih gagah? Lebih berzikir itu lebih pede dan gagah karena harga itu tasbih itu mahal gitu. Berzikir Jadi, lebih pede. Jadi semangat katanya berzikirnya. Karena dengan tasbih harga yang mahal gitu. Oh gitu. Ya saya juga punya Gundam. Ya tapi ya sudahlah, itu memang agak. Tapi terus apalagi banyak lagi yang dijual bertentangan dengan peci dijual nggak sih? Peci jas? Enggak ya? Kalau peci sebenarnya ada yang jualan juga. Oh, dijual juga. Jas juga ada yang jual. Jas jual. Ada beberapa pesantren ya. Saya pernah ikutan ke pesantren yang satu lagi, ada yang jualan itu, tapi kalau jas harganya lebih mahal. Nah, berapa? Harganya sampai 1.200.000 sampai 800 sampai 1.200.000. Ya nggak lebih mahal kan, tasbih itu 5 juta tadi, 10 juta. Ya maksudnya di kalangan jas iya. gitu, di masyarakat. Di antara para jas gitu ya. Para jas. Tapi jas juga ada yang mahal-mahal loh. Tapi emang jas wajib juga? Jas wajib itu. Wajib karena seragam.
Oh, wajib seragam. Dan akhirnya kalau saya tidak beli, saya sempat pernah DP gitu, ngasih DP 150, terus nggak kebayar, ditagih terus. Akhirnya saya Keluar ya. keluar nggak ngaji. Ya, pantas keluar, dan ini mah bikin masalah. Tapi yang kayak gitu tuh biasanya jual air gitu. Nah, air juga ada yang jualan. Air juga, ada. juga. Ada satu pesantren yang di daerah Nggak usah disebutin. satu di situ, daerah aja ya. ya. Saya ikut itu nggak lama itu di situ jual air katanya ini air yang udah dibacakan sholawat semalam sholawat, dan siapa yang memberikan air membeli air ini akan mendapat keberkahan katanya. Air sholawat mana nggak usah dibeli atau nggak boleh tuh. Keberkahan, dan di situ tertera ada bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain katanya. Nah, itu yang jadi masalah. Seharusnya saya mohon maaf ya, pihak yang berwajib atau dari kalangan dari pihak MUI atau apa gitu, ya air-air semacam ini itu ditertibkan, karena ini sudah mengeluarkan sebuah klaim medis bahwa air ini bisa mengobati, ada yang mengobati kanker, ngobatin mah tadi ya, ngobatin apa lagi gitu. Padahal kan itu cuman air biasa di sholawatan gitu ya. Air biasa di sholawat gitu, ya. Di sholawatannya berapa lama? Nggak tahu saya. Pokoknya ini udah dibacakan sholawat. Ya itu di ya ini jemaahnya wajib beli. Wajib beli, kalau tiap pengajian juga harus beli. Ada yang harga 10.000 sampai 15.000. Kalau satu jeligen itu nggak tahu saya. Oh, ada yang dijual per jeligen juga? Per galon. Per galon. Per galon bukan jeligen. Kan ada satu yang 500 mili, ada yang 1 liter, ada yang galon gitu. Ya, dia yang 10.000 tuh yang mana? Yang 500 mili. Yang 500 mili itu yang paling murah. Yang pH-nya mungkin 6 sampai ada pH-nya juga tulisan di situ. Makanya saya sampai ingat ke satu produk yang memang air itu yang nggak boleh disebutkan ya. Nggak usah. Satu produk yang bisa menyembuhkan mah itu ya kayak disaring mesin gitu. Oh, ada mesinnya. Ada mesinnya gitu. Oh iya, padahal mau bilang aja itu dari mesin mesin air minum gitu ya. Iya, tapi ya pada akhirnya itu kan bisnis agama gitu. Jadi agama dijual belikan gitu. Jadi tasbih, dan mungkin ada unsur penipuannya juga di situ, karena yakin bukan berasal dari pohon yang pernah disandarkan Nabi itu. Ya, tapi ya sudahlah. Kan banyak juga fenomena yang semacam ini gitu. Nah, terus waktu saya bikin video itu, saya juga jelaskan ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan laporan-laporan bahwa kiai-kiai atau habib-habib atau ustadz-ustadz yang ada di sana itu diperlakukan secara berlebihan. Ya, didewakan. Itu betul? Betul. Didewakan? Didewakan. Kalau ada habib, ada kiai itu selalu didewakan. Saya ikut ke satu jemaah itu dengan rekan-rekan yang jadi nggak mengerti itu kenapa sampai didewakan gitu. Sebenarnya ya, didewakan itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya ya yang seperti bekas makanan ya. Kalau salam itu ya suntangan itu nggak jadi masalah ya. Ini bekas makan diambil, katanya berkah katanya. Oh, jadi si ustadznya sengaja makanannya nggak habis gitu? Makannya nggak habis disisain ya. Selalu nggak habis, selalu disisain. Pasti ada santri yang ngambil. Perebutan? Kalau saya secara logika begini, kalau mau ngasih ke santri, kasih yang utuh aja. Iya. Gitu. Nggak mungkin yang sisa gitu. Kalau kiai yang benar gitu ya. Ini mah udah dimakan, misalkan makan daging ayam, sisa tulangnya? Bukan, makan buah-buahan misalkan. Jeruk. Sepotong, kalau jeruk nggak jadi masalah, sepotong. Ini anggur lah, anggur kan digigit ya. Oh, sepotong juga? Sepotong disisain gitu. Kiainya berarti. Nah, karena kiainya berharap itu pasti diambil oleh santrinya, dan ternyata akhir pelajaran, akhir belajar gitu, ternyata banyak yang ngambil santri-santrinya itu. Banyak yang ngambil, katanya berkah. Saya juga sempat ngambil satu, tapi saya nggak makan, cuma saya kantongin aja. Oh, ngikutin orang aja kayak gitu. Sampai ngantri aja jongkok dari sana sampai jalan tuh jongkok gitu. Nah, jalan jongkok gimana? Jongkok seperti gini gitu. Nggak usah dipraktekin, ini keluar frame. Nggak, jadi jalan jongkok untuk dapat
makanan sisa kiai itu. Kenapa nggak lari aja gitu? Itu adab katanya kurang, nggak sopan. Oh, jadi kalau di hadapan kiai tidak boleh berdiri. Nggak boleh berdiri, harus tunduk. Emang bagus ya harus tunduk, tapi nggak harus bagus. disesuaikan dengan dan saya tidak sukanya itu kan ada jemaah yang saya juga teman-teman rekan-rekan ya, kalau ke kiai itu terlalu didewakan, tapi ke orang tua orang tua itu biasa gitu, salaman biasa gitu. Tapi kalau ke kiai Kia tadi jalan pun tidak boleh berdiri dan harus nunduk harus dia. nunduk, ya. Jadi rebutan makanan sisa harus nunduk-nunduk kayak gitu, kayak kura-kura. Ngantri satu-satu. Ngantri. Dan selain itu ada lagi yang yang jadi apa? Ganjalan di hati saya itu bekas jalannya kiai itu. Kalau dulu zaman dulu ada apa? Kalau ke masjid itu suka ada genangan apa namanya? Tempat cuci kaki air, cuci air itu. Nah, kalau kiai udah lewat situ, si santri-santri yang di belakangnya itu kalau udah habis sholat tuh selalu bawa botol aqua kosong. Diambil. Suka ngambil air itu, katanya berkah buat Saya tuh bingung. Buat di rumah mandi katanya ya, buat diminum gitu. Karena ini udah pernah diinjak oleh kiai itu. Tuh kan, ini mah bukan ajaran Islam atau baraya, di mana Qur'annya, di mana hadisnya, di mana pernyataan sahabatnya, ada imam mana yang ngomong kayak gitu gitu. Terlalu berlebihan. Ya, iya, saya tuh pernah ngeliat juga yang semacam kayak gitu. Jadi si Habib atau kiai itu duduk di satu tempat, kursi yang sangat nyaman kayak singgasana, yang lain duduk semua di bawah. Nah, pas kiai itu pergi, itu bekas duduknya diciumin karena berkah. Pernah lihat juga kayak gitu. Pernah lihat, tapi saya nggak. Saya itu pernah lihat juga, tapi nggak di pesantren itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi di mana ajaran Islamnya? Nah, terus ceritanya tuh pas udah kan dari duduk, berdiri langsung diciuman. Nah, pas dia melangkah, jejak kakinya juga diciumin. Itu juga bener. Pernah juga ngelihat kayak gitu? Kalau saya pernah lihat itu, tapi saya waktu selama ikut pengajian di sini yang pernah alami itu, karena ikut pengajian itu saya cuma beberapa bulan lah. Jadi yang saya lihat gerak-gerik santrinya ke kiainya itu paling bekas cuci kakinya, bekas makanannya yang selalu diambil itu. Ya, dan ini katanya untuk dapat berkah, dapat karomah, berkah. Kalau misalkan berarti nggak mungkin ada murid atau santri yang mengkritik atau bertanya gitu, kalau atau itu diwajibkan oleh kiai kalau belajar di sini nggak boleh bertanya. Hah? Nggak boleh bertanya. Jadi yang saya pelajari di sana di kemarin itu, jadi kalau kita belajar, kalau ada ganjalan itu di awal-awal kiai bilang, jadi nggak usah bertanya, cukup didengarkan saja, diamalkan. Kayaknya sih kiainya banyak nggak tahu, makanya dilarang bertanya. Ya tapi sama suzon aja. Cuma terus. Ya, itu. Iya, pokoknya nggak boleh nanya. Nggak boleh bertanya, iya. Kalau bertanya itu katanya, ya kata senior ya. Saya waktu awal-awal beberapa kali saya pertemuan, saya ngobrol sama senior saya yang udah lama pengajian. Saya ada ganjalan nih, saya mau bertanya ke pangersa, saya bilangnya pangersa ya, ke pangersa. Wah nggak usah, itu ada kurang sopan. Memang bertanya ada gimana di mana aneh gitu. Di mana ada dalil kalau bertanya itu nggak sopan? Nabi tuh ditanya sama sahabatnya. Betul. Bahkan Khidir ditanya sama Musa. Semua bertanya, tapi ini ditanya nggak beradab. Nggak beradab, katanya nggak sopan. Terus saya ikutin aja, nggak bertanya, dengerin aja sampai saya tuh mau bertanya tentang masalah masalah tentang keberkahan bekas makanan itu. Kan bekas rokok suka ada yang ngambil gitu. Nah, bekas rokok juga diambil. Bekas rokok juga. Oh, kiainya ngerokok. Rokok gitu kiainya. Suka disisain sepotong. Tapi ngerokoknya banyak. Sampai berapa bungkus. Okay. Terus saya mau bertanya tentang itu, di kata senior udah jangan, itu nggak sopan dan kurang adab
gampang resah kalau mau bertanya. Dan akhirnya beberapa kali pertemuan si pengajar itu ya kiai itu ternyata ya mengeluarkan fatwa bahwa belajar di sini itu jangan banyak bertanya, cukup didengarkan dan diamalkan. Ya, kalau terkait dengan agama ya jangan bertanya. Tapi kalau misalkan ke kiai ya harus bertanya, itu udah wajib. Iya, masalahnya takut salah mengamalkannya, harus bertanya. Ya, dan itu jamaah-jamaahnya semuanya patuh aja. Jadi Patuh. ketika maaf ya, kiainya mengeluarkan fatwa begini begitu, jual ini harganya segini, langsung semuanya ikut dan tak ada yang bertanya, ikutin aja gitu ya. Ikutin aja, nggak ada yang nego, nggak ada dan nggak boleh tawar. Harus ngambil. Kalau yang mampu mungkin langsung dia beli. Tapi kalau yang menengah mungkin beberapa kali bayar. Ini yang kasihan itu yang menengah ke bawah gitu. Banyak Itu gitu. Itu tuh suka dimanfaatkan sama partai politik. Jadi si kiainya teh dibujuk, nanti jemaah kamu coblos ini ya, karena semua jemaah itu diajarkan tunduk, patuh, taat, tidak boleh apa-apa, bahkan ngelihat wajahnya juga tidak boleh, harus tungkul. Oh, tidak boleh lihat wajahnya. Menatap juga nggak boleh, karena memang adab katanya, kurang adab. Menatap juga nggak boleh. Menatap nggak boleh, jalan berdiri nggak boleh kalau ada itunya. Kalau ada kiainya jalan, kalau misalkan ada kiai di sini saya jalan berdiri tegak aja, nggak boleh. Kalau beberapa meter itu baru boleh. Tapi kalau di depan nggak boleh. Salaman juga kalau jongkok juga harus sama rata, harus lebih paling bawah kita itu. Nah, harus paling bawah. Kiai maksud itu, paling bawah itu gimana? maksud paling bawah itu misalkan kiai kalau duduknya seperti ini, nah kita aja harus begini gitu. Oh, Jangan sama rata gitu. itu teh kiai. Itu kiai katanya lulusan pesantren. Saya juga belum begitu mengenal dekat karena saya udah beberapa bulan di sana. Apa ajaran yang diajarkan apa di sana? Kalau diajarkan saya, karena saya juga nggak tahu, belajar kitab kuning, dia belajarnya kitab kuning. Nggak, misalkan pernah nggak belajar tafsir Al-Quran gitu? Oh, nggak pernah. Belajar hadis? Nggak pernah. Belajar ya kalau Quran enggak, hadis enggak. Belajar sejarah Nabi ada ya? Sejarah Nabi ada sebagian ada. Makanya yang dibahas di situ adalah, saya nggak tahu nama kitabnya. Nggak usah sebut juga. Apa? Cuman belajar kitab satu. Ya berarti belajar adab aja ya, belajar akhlak, adab. Belajar adab di pengajian harus begitu-begitu. Tetap, dan belajar sedikit sejarah Nabi yang berhubungan dengan adab itu. Ya. Tapi saya kurang yakin adabnya kalau seperti itu. Karena itu terlalu mendewakan dan berlebihan. Boleh kita menghormati kepada kiai, kepada ulama, tapi jangan sampai kepada Habib. Ya ada, saya pernah ketemu di pesantren di situ. Bukan pesantren sih namanya, satu. Ya bukan pesantren ya, pengajian ya. Pengajian. Rada keras. Ada pengajian, ada Habib yang datang ke situ udah beberapa kali, tapi di situ tidak mencerminkan bahwa dia itu mau menyebarkan Islam di sini, malah dia bawa bisnis gitu. Jemaah suruh beli minyak. Nah, minyak apa? Minyak wangi. Oh, parfum. Iya biasa. Parfum. Suruh beli ini parfum. Harganya berapa? Ada yang 5 juta, 2,5 juta. Apa parfum? Parfum. Saya nggak tahu nama-nama jenis parfumnya itu apa gitu. Harga 2,5 juta yang sebesar ginilah, kecil gitu. Mungkin ada yang lebih mahal lagi, tapi yang paling murah itu yang kecil itu, bibitnya katanya sekitar 200-300 ribuan. Oh, jadi Habib jualan parfum. Parfum situ. Jadi bukan buka pengajian gitu. Bukan, dia cuman ke jemaah kalau ngasih minyak. Nanti pertemuan yang akan datang harus bayar. Oh gitu? Maksa? Iya, paksa. Kalau enggak, aduh. Apa? Kalau enggak, fatwanya begini. Kalau ibadah itu harus yang paling mahal. Barang yang buat ibadah itu yang harus yang paling mahal. Seolah-olah memberatkan gitu.
Iya, jadi hari ini dia bagi-bagiin langsung parfumnya, dan Parfum. pertemuan berikutnya tagih 2,5 kayak gitu. Gitu. Dan itu sambil dibayang-bayangi fatwa bahwa kalau ibadah Kalau harus ibadah paling menghadap mahal. kepada Allah itu pakaian harus yang paling mahal, tasbih yang paling mahal, minyak wangi yang paling mahal. Saya berpikir kasihan orang miskin gitu. Ya, orang miskin jadi tidak boleh beribadah. Saya berpikir aduh ini Islam kok bisa memberatkan seperti ini gitu. Ya, Kalau kalau ini salah menyampaikan atau gimana? ini gitu. bukan salah menyampaikan, ini demi kepentingannya sendiri. Dan memang banyak sekarang, makanya jualan agama tuh laris di Indonesia tuh, karena jemaahnya tetap banyak yang gitu tuh kan. Sasarannya di Indonesia ya. Iya, banyak jemaahnya setiap pengajian. Banyak sampai ratusan lah. Ratusan. Tapi saya nilai jemaahnya mungkin ya saya karena bergaul dengan jemaah-jemaah di situ minimal dari golongan-golongan yang apa namanya? Apa, ayo? Ya secara kasarnya pendidikannya rendah lah gitu. Ya, Jemaah-jemaahnya. Iya, tapi mau pendidikan tinggi juga kan ditakut-takutin. Nah, pendidikan tinggi mah buat apa tuh, udah matematika mah nggak dibawa ke akhirat gitu paling juga ya. Iya maksudnya pola pikirnya masih Ya kenapa tuh ikutan? ya karena saya haus belajar gitu. Iya, nah jadi baraya semua ya beginilah. Jadi sebenarnya fenomena yang semacam ini tuh ya umum, cuman saya nggak tahu ini kenapa ormas-ormas Islam diam atas masalah-masalah seperti ini, karena saya pikir sih ini sudah masuk pada level jual beli agama gitu. Jadi maksudnya dalil-dalil diperjualbelikan bahkan dengan harga yang mencekik. Jadi orang mau ngaji itu pengen dapat pengalaman spiritual, pengen mendapat kedekatan dengan ilahi, pengen belajar agama, menerapkan hukum-hukumnya dan adab-adabnya, tetapi malah seluruh adab diarahkan untuk memuja dan mendewakan kiai-kiainya. Kemudian si kiai-kiainya jual apa, wajib juga dibeli, dan disertai dengan fatwa bahwa kalau tidak beli nanti nggak berkah, nanti nggak dapat khodam, nanti ya tadi itu, nanti ibadahnya akan berkurang pahalanya karena tidak ibadah dengan yang mahal-mahal dan sebagainya, kan gitu ya. Iya. Iya, tolong buat siapapun ya, kalau misalkan ini khususnya untuk ormas-ormas di Indonesia gitu, yang ormas Islam, tolong yang semacam ini tuh dipikirkan, karena bagaimanapun ini tuh merusak ajaran agama Islam dari dalam gitu, karena mengatasnamakan Islam tapi jualan gitu. Mengatasnamakan Islam tetapi membutuhkan penghormatan yang berlebihan. Dan Nabi juga nggak pernah kayak gitu, nggak pernah kalau misalkan Nabi berdiri ada ya sahabat yang jalannya tuh di bawah ungkuk-ungkuk gitu, nggak pernah ada. Tapi ini mah diwajibkan kayak gitu kan, Iya, diwajibkan. makanan disisain apa disisain, tapi ya sudahlah. Sudah aja lah Kang, ini mah sudah jadi fenomena umum. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada di antara bara yang punya pengalaman-pengalaman, hayu aja diskusi, kita ngobrol kayak gini gitu. Semoga pengalaman itu juga bisa memberi manfaat. Kemarin saya kan ada pengalaman tentara yang mau daftar tapi harus nyuap sekian-sekian, ditampilin di channel saya. Nah sekarang juga ini ada yang punya pengalaman seperti ini, tampilin juga. Ya intinya mah kita sama-sama berbagi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi ke orang secara lebih luas dan lebih umum. Itu saja ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini Kang Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.